Jadi yang jadi subjek utama pendidikan itu bukan kepentingan guru, bukan kepentingan orang tua, bukan kepentingan dinas pendidikan ataupun Kemdikbud, tapi anak itulah jadi sumber utama. Dan kata Ki Hajar Dewantara juga, tugas guru itu menumbuhkan dan mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi kodrat alam itu, Pak, anak-anak itu terlahir secara alamiah, punya keunikan masing-masing. Jadi guru itu harusnya mengakui setiap anak di dalam kelasnya itu beragam, unik. Punya kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, dan itu harus diakomodasi semuanya kebutuhan belajarnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Kemudian kodrat zaman, perkembangan zaman sekarang itu harus disesuaikan juga. Jadi materi-materi yang diberikan di kelas itu harusnya relevan sesuai kebutuhan. Karena saya percaya sekolah pendidikan itu menyiapkan anak-anak ini mampu berdikari, mandiri untuk berintegrasi pada saat di masyarakat lagi nanti. Bukan materi hafalannya yang dites pada saat turun ke masyarakat. Tapi bagaimana anak-anak ini mampu menghargai pendapat orang lain, mampu menyampaikan dan berkomunikasi mengenai pendapat mereka, mampu memberikan solusi. Gitu. Jadi skill-skill itulah sebenarnya yang harus disiapkan oleh sekolah dan guru berikan atau tanamkan dan tumbuhkan di sekolah. Aku percaya pendidikan itu juga isu sosial ya Pak, bukan hanya di level pendidikan saja. Isu keadilan sosial. Dari Pancasila sila kelima itu, pendidikan itu harus accessible untuk semua orang dan kualitasnya juga harus sama dari Sabang sampai Merauke, termasuklah di Pali ini. Waduh, panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di podcast on the spot. Telah hadir bersama kita Kepala Sekolah SD Negeri 17 Talang Ubi, Muhammad Akbar Rapsanjani. Ini kepala sekolah yang masih muda, energik, dan saya yakin punya visi yang besar terkait dengan bagaimana pendidikan di Pali ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, mungkin pertama kali kami pengen kenal dulu nih dengan Pak Akbar nih. Boleh diperkenalkan Pak Akbar asalnya dari mana, kemudian pendidikannya, sama sekarang pekerjaannya di apa? Halo semuanya, salam kenal. Saya Akbar, statusnya sekarang dikasih amanah untuk jadi PLT Kepala SD Negeri 17 Talang Ubi. Aslinya dari Palembang. Asli orang Palembang. Asli Palembang. Tapi kebetulan sekarang mengabdi dari tahun 2015 di Kabupaten Pali sebagai guru SD. Jadi kalau misalnya riwayat pendidikan, kemarin S1-nya pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Sriwijaya, dan terakhir kemarin alhamdulillah dapat beasiswa penuh untuk lanjut S2 di University of Hull dengan jurusan MA in Education, spesialisasi Digital Technologies. Baru selesai di tahun 2021 dan kembali mengabdi di Kabupaten Pali. Di Kabupaten Pali. Ya. Oke, sudah berkeluarga, Pak Akbar? Alhamdulillah sudah. Sudah punya ini ya. Sudah punya anak? Belum, Pak. Masih proses. Masih dalam proses. Oke, doakan saja. Doakan. Ya. Artinya sudah mengabdi di Pali mulai tahun berapa, Pak? 2015, sudah 7 tahun. Oke, sudah 7 tahun ya. Dulunya memang kenapa memilih pendidikan sekolah dasar di Unsri? Ini flashback zaman ini, galau-galaunya zaman SMA menentukan jurusan nih. Kebetulan kalau misalnya dari SMA aktif di kegiatan volunteering, Pak. Volunteer ya. Jadi sukarelawan, pernah juga jadi guru di TKTPA di lorong wilayah sekolah, kemudian juga di sekolah jadi tutor sebaya. Dapat passion kalau ngajar tuh menyenangkan gitu. Kalau ngajar tuh dapat kebahagiaan gitu. Dan dapatnya PGSD kemarin hitung-hitungan strategi sih, Pak. Kemarin kebetulan gemarnya tuh bahasa Inggris, jadi kepengennya awalnya jadi guru bahasa Inggris, tapi setelah konsultasi orang tua juga dasarnya adalah guru, kayaknya peluang untuk guru SD ini lebih besar dibandingkan guru yang lainnya gitu. Dan pada saat konsultasi sama guru BK juga disarankan ke guru SD, dan kemarin juga alhamdulillah dapat di Universitas Sriwijaya PGSD. Oke. Jadi sudah aktif lama ya dengan volunteer untuk pengajaran, dan itu yang menjadi trigger supaya pengen jadi guru. Setelah itu masuk jadi ASN di Pali tahun 2015. Oke. Boleh cerita nggak kira-kira ini tentang
bisa dapat beasiswa dari Chevening ya? Yap. Dari Chevening, itu dari Kedutaan Besar Inggris kan? Yap, Kedutaan Besar Inggris. Apa yang akhirnya Akbar pengen ikut di dalam itu, dan apa yang memang diharapkan nanti setelah selesai sekolah? Kalau perjalanannya alhamdulillah pada saat S1 tuh sudah mulai aktif kegiatan ke organisasi, mahasiswa ikut klub-klub yang lainnya. Jadi dari S1 itu sudah mulai terpapar, ada informasi mengenai ragam beasiswa dan kesempatan untuk kuliah ke luar negeri. Jadi mulai dari S1 tuh sudah mulai mendekati dosen yang punya untuk jadi penulis rekomendasi, kemudian juga punya circle scholarship hunter seperti itu, Pak. Jadi sudah mulai ada minat untuk memang melanjutkan ke jenjang S2. Tapi kebetulan kemarin pada saat lulus S1 ada bukaan CPNS dan peluang PALI ini untuk guru SD paling besar. Jadi kerja dulu. Selama kerja menunggu beberapa tahun dapat pengalaman, kemudian juga aktif menginisiasi beberapa komunitas pendidikan, kemudian ikut organisasi profesi guru, baru dapat urgensinya lagi, Kak. Biasanya kan kalau udah kerja itu mau lanjut S2 tuh agak sulit kan, karena udah comfort zone, udah zona nyaman. Tapi pada saat menemukan bergelut di aktivitas akar rumput itu kayak ada momen di mana kayaknya aku butuh upgrade pengetahuan nih. Nah, maka dari itu aku kembali lagi ke dosen di PGSD menanyakan surat rekomendasi, kemudian nyari mentor untuk bantu menggali informasi dan membuat esai, nyari kampus, dan alhamdulillah dapatnya rezekinya di sana. Dan ini bukan percobaan pertama. Kebetulan kemarin tuh targetnya Australia saja karena biar lebih dekat. Australia belum dapat, rezekinya lebih jauh lagi ternyata ke Inggris seperti itu, Pak. Iya. Oke. Tadi tertarik nih saya ngomong masalah komunitas. Artinya sekarang nih Akbar kan aktif dengan komunitas guru terkait dengan digitalisasi. Kira-kira dari pengalaman ini Pak Akbar sendiri, apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh pendidikan dewasa ini terkait dengan proses digitalisasi itu? Ya, benar. Kebetulan kalau misalnya pengalaman secara pribadi mengapa memanfaatkan teknologi di kelas itu gunanya membantu tugas guru, tupoksi dasar guru gitu, untuk meringankan beban administrasi, memudahkan untuk evaluasi seperti itu, Kak. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang membantu sebenarnya tugas-tugas guru. Misalnya nih, zaman dulu biasanya kita kalau misalnya ngoreksi itu manual hitung satu-satu atau dibuletin tuh kan. Ini ada aplikasi yang tinggal tembak, langsung scan dasar, langsung mudah mengevaluasi. Dia usah butuh mengevaluasi secara manual lagi. Secara kerja lebih efektif, efisien, waktunya juga lebih hemat. Jadi ada waktu yang lebih besar untuk fokus ke perkembangan anak, bukan hanya sibuk di administrasi saja. Yang benar-benar tupoksinya guru gitu. Selain praktik baik yang sudah dilaksanakan tadi, saya rasa ini bisa diduplikasi oleh rekan-rekan guru yang lainnya. Maka dari itu ada komunitas yang satu frekuensi, yang kalau ngobrol itu bawaannya itu positif, Pak. Yang ngobrol itu selalu, oh iya bagaimana mau coba juga gitu, atau saling berbagi nih praktik baik dari mereka juga saling berbagi. Jadi kami menginisiasi itu dan konsepnya adalah sharing saja sih, Pak. Jadi sesimpel ngobrol, diskusi, ruang diskusi terbuka dan aman untuk berbagi praktik baik. Kemudian juga kebetulan banyak organisasi profesi guru di PALI juga yang mulai aktif untuk melakukan pelatihan-pelatihan guru, dan kami juga turut berkontribusi dalam menginisiasi atau membuat konsep bagaimana pelatihan guru yang lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran, bukan hanya formalitas ikut pelatihan guru, bukan hanya mau dapat sertifikat bukan hanya dapat sertifikat gitu, tapi ada hasil peningkatan kompetensi gurunya itu sendiri, karena tolak ukurnya kan peningkatan kompetensi dan keberlanjutan pasca dari mengikuti pelatihan itu apakah diterapkan atau tidak, seperti itu. Kalau justru itu yang lebih penting. Monitoring evaluasinya itu yang paling penting kan. Seperti itu. Oke, saya mau tahu nih dari sudut pandang Pak Akbar sendiri, kira-kira pendidikan itu harusnya bagaimana sih? Ini pertanyaan berat nih. Bahas tentang pendidikan. Karena begini, karena kita ini memang kan perubahan ini kan tidak tidak bisa dibendung, artinya perubahan di mana ada fasilitasi, ada privilege, ada yang tidak dapat fasilitasi, ada yang harus berjuang malah untuk mendapatkan akses itu, dan ini kan butuh sesuatu yang bisa mengenerate solusi yang bisa kita hadirkan bersama ini. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita, terutama di PALI ya, kira-kira pendidikan ini harusnya seperti apa menurut Anda?
Kalau misalnya secara garis besar ya, pengalaman saya baru 7 tahun di dunia pendidikan. Jadi ini menurut pendapat saya dari pengalaman yang sudah saya dapatkan pada saat mengajar di kelas, membantu rekan sejawat di organisasi profesi dan komunitas, ataupun membantu di level kebijakan publiknya. Menurut saya pendidikan itu sebenarnya kalau kata Ki Hajar Dewantara, filsuf pendidikan yang Indonesia banget gitu. Kita tuh harusnya berpihak kepada anak. Jadi yang jadi subjek utama pendidikan itu bukan kepentingan guru, bukan kepentingan orang tua, bukan kepentingan dinas pendidikan ataupun Kemdikbud, tapi anak itulah jadi sumber utama. Dan kata Ki Hajar Dewantara juga, tugas guru itu menumbuhkan dan mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dari kodrat alam itu, Pak, anak-anak itu terlahir secara alamiah, punya keunikan masing-masing. Jadi guru itu harusnya mengakui setiap anak di dalam kelasnya itu beragam, unik. Punya kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, dan itu harus diakomodasi semuanya kebutuhan belajarnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Kemudian kodrat zaman, perkembangan zaman sekarang itu harus disesuaikan juga. Jadi materi-materi yang diberikan di kelas itu harusnya relevan sesuai kebutuhan. Karena saya percaya sekolah pendidikan itu menyiapkan anak-anak ini mampu berdikari, mandiri untuk berintegrasi pada saat di masyarakat lagi nanti. Bukan materi hafalannya yang dites pada saat turun ke masyarakat. Tapi bagaimana anak-anak ini mampu menghargai pendapat orang lain, mampu menyampaikan dan berkomunikasi mengenai pendapat mereka, mampu memberikan solusi gitu. Jadi skill-skill itulah sebenarnya yang harus disiapkan oleh sekolah dan guru berikan atau tanamkan dan tumbuhkan di sekolah. Aku percaya pendidikan itu juga isu sosial ya Pak, bukan hanya di level pendidikan saja. Isu keadilan sosial. Dari Pancasila sila kelima itu, pendidikan itu harus accessible untuk semua orang, dan kualitasnya juga harus sama dari Sabang sampai Merauke, termasuklah di Pali ini. Waduh, panjang itu. Dan memang benar sih, memang kita harus mengedepankan kebutuhan, artinya kebutuhan dari si anak ini sendiri terkait apa yang diperlukan, disesuaikan juga dengan kemampuan, kemudian juga sumber daya yang dimiliki ya. Kira-kira ada suggestion apa yang harusnya memang dilakukan terkait dengan apa yang menjadi persoalan kita di Pali, dan kira-kira solusinya, kemungkinan yang bisa dilakukan oleh kita, para guru, dan seluruh stakeholder. Ini pertanyaannya cukup luas dan berat juga ya Pak. Kalau dari sudut pandang saya, yang paling penting adalah proses mengakui, refleksi diri, evaluasi diri. Setiap orang itu pasti punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Ketika ada kekuatan, jangan ragu untuk dibagikan ke rekan sejawat atau diseminasikan. Kalaupun ada kekurangan, diakui dan ada niat untuk memperbaiki, meningkatkan. Jadi maka dari itu aku percaya pendidikan ini kerja barengan, bukan kerja individu, bukan Superman tapi super tim yang bareng-bareng bergerak gitu. Tinggal harus ada si penggeraknya nih, motornya, inovatornya. Yang ketika misalnya yang lain mau bertanya, berkonsultasi, itu bukan menghakimi, tapi memberikan ruang diskusi yang aman dan nyaman untuk dibicarakan. Jadi kita butuh banyak, kalau misalnya sekarang ini hebohnya guru-guru penggerak. Jadi guru-guru pilihan, guru-guru yang punya mindset Ki Hajar Dewantara, guru-guru yang mau menggerakkan dan rela untuk berbagi praktik-praktik baik, itu guru-guru yang inovator, roda-roda penggerak di Pali ini. Dan alhamdulillah sekarang lumayan banyak kegiatan-kegiatan Kemdikbud yang menurut saya arahnya itu, saya sangat optimis arahnya ke arah positif gitu. Dan semoga sekolah penggerak, guru penggerak, dan hal-hal lainnya yang diimplementasikan di Pali juga dapat berjalan dengan bagus, membawa perubahan terkait dengan itu. Berikutnya, kira-kira menurut Akbar sendiri, inovasi apa yang sudah dibuat artinya oleh kawan-kawan rekan guru, dan kira-kira apa peran inovasi tersebut terkait dengan bagaimana kita mengadaptasi, artinya mengadaptasi kondisi dan perubahan zaman terkait dengan pendidikan itu harusnya sesuai dengan kebutuhan itu. Benar.
kalau balik lagi tadi ke Hijriyawantara, sebelum kita ke kodrat zaman, kita tahu kodrat alamnya dulu. Ilmu untuk mengetahui kodrat alam anak itu guru, namanya ilmu pedagogis, kemampuan belajar dan mengajar. Itu jadi ibarat rumah, itu pondasi utamanya guru sebelum memulai pembelajaran gitu. Jadi ketika guru itu paham anak di dalam kelasnya itu beragam, pasti cara untuk memberikan pengajaran juga pasti beda-beda. Contohnya Kak, jadi sekarang kalau di SD Negeri 17, guru-guru yang ingin berbagi praktik baik kami fasilitasi dengan cara supervisi. Guru itu bukan di level observasi saja di kelas, saya menilai atau menghakimi guru tidak bisa ini, bagusnya ini, tapi pra observasi juga mereka sudah diajak berdiskusi secara aktif, mau buat pembelajaran yang seperti apa, media ajar yang digunakan seperti apa, dan kami urun rembuk dulu dan berkolaborasi. Setelah itu kami dokumentasikan, dan yang baru-baru ini kami buat juga adanya namanya lagi tren banget nih, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak dengan cara memetakan kesiapan belajar, minat, profil belajar, termasuk latar belakang sosial, gaya belajar, dan seterusnya. Jadi jangan lupa juga subscribe promosi jadinya di akun channel YouTube SDN Negeri 17 Talang Ubi. Jadi banyak praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan di SD 17 yang maksud hati kami itu bisa dibagikan, Kak. Oh ternyata guru-guru Pali ini banyak juga praktik baik yang bisa dibagikan loh, dan mereka lebih dekat gitu Kak. Untuk kalau misalnya pun ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi, kami sangat terbuka. Ini praktik baik yang bisa dilaksanakan di SD Negeri 17. Harapan kami SD-SD lainnya juga mau berbagi praktik baik pengajaran ataupun program sekolah yang ada di sekolah masing-masing seperti itu. Jadi kita bisa sharing, seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi ada nggak ini konsekuensi dari metode pembelajaran itu? Karena ketika kita mendiferensiasi, artinya kan kita membagi siswa itu sesuai dengan kapasitasnya dulu, kemudian kita kasih dia pengajaran sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu konsekuensinya apa sebenarnya? Benar. Selain tadi dampak baiknya, juga ada beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Misalnya dari segi perencanaan, karena biasanya guru-guru menyediakan satu tujuan pembelajaran dengan media pembelajaran untuk semua kelas gitu, seluruh siswa. Sedangkan misalnya di pembelajaran diferensiasi ada 3 kelompok, berarti guru mau tidak mau konsekuensinya buat 3 media pembelajaran yang berbeda. Bahkan evaluasi pembelajarannya juga, diferensiasi produknya akan berbeda-beda juga, tapi dengan satu tujuan pembelajaran yang sama untuk dicapai. Konsekuensinya adalah waktu diskusinya lebih lama, Pak. Jadi kami kemarin untuk 1 kali take video itu kurang lebih 1 minggu untuk diskusi. Mungkin karena kami juga baru melaksanakan itu, baru belajar juga tahap pembelajaran. Jadi ada waktu preparation, persiapan yang cukup lama. Tapi saya percaya ini kalau misalnya sudah mulai terbiasa, sudah mulai sudah dapat polanya seperti itu, patternnya sudah dapat. Kemudian yang kedua, dari segi pelaksanaan, pada saat pelaksanaan ada beberapa siswa itu yang masih menganggap pengen mencoba uji coba yang lain, misalnya merasa tertarik dengan kelompok lain seperti itu. Sebenarnya kemarin juga kami ada solusinya di pembelajaran diferensiasi, ada model rotated station, jadi station yang diputar-putar gitu. Mereka akan mencoba bergantian, atau bahkan di beberapa negara maju itu Kak, media ajar tuh disebar seluruh luasnya. Anak-anak silahkan memilih sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka sudah dilatih untuk decision making skill, kemampuan memutuskan mereka itu sukanya apa dan bagaimana, seperti itu. Bukan guru yang menentukan kalian harus pakai media ajar ini, tetapi sudah diberikan kebebasan. Maka dari itu merdeka belajar yang digaung-gaungkan itu ketika anak-anak mulai berani dan tahu mereka ini maunya apa, kekuatannya di mana, belajarnya apa, seperti itu. Kita guru memfasilitasi saja, seperti itu. Ini kebetulan nih, karena Mas Akbar ini sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Karena begini, kalau saya sih melihatnya di luar negeri memang dari awal itu memang pendidikan yang bagus pertama kali yang paling bagus itu di Finlandia kalau nggak salah ya. Mereka itu malah justru tidak ada PR. Dan yang dikedepankan sepertinya life skill. Life skill itu menjadi pokok pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, kira-kira adaptasi apa nih yang bisa dilakukan oleh Mas Akbar terkait dengan kira-kira mungkin kita lakukan terutama di Pali ini kaitannya bagaimana meningkatkan life skill siswa, terutama untuk benar.
salah satu hal yang kemarin pada saat kuliah basicnya akademik sekali gitu. Tapi alhamdulillah profesor dan dosen saya itu banyak juga dari kalangan akademisi gitu, staf ahli dan konsultan-konsultan pendidikan. Dan saya juga terlibat aktif tuh di organisasi komunitas relawan underprivileged, Black, Asian Minority Group di sana juga ikut ngajar. Kemudian juga kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, dan saya belajar banyak dari praktik-praktik baik di sana. Misalnya nih contoh, kemarin di kelas 3 itu di sekolah Inggris ada 2 minggu waktu full di blok, tidak belajar sama sekali. Mereka hanya belajar khusus skill berenang. Karena wilayah full itu dekat wilayah sungai. Oh, karena dekat dengan sungai? Karena mereka percaya itu skill yang bisa digunakan seumur hidup sampai dewasa oleh anak-anak. Artinya pendidikan menyiapkan seperti itu. Saya belajar, oh ternyata life skill competence inilah yang harusnya diutamakan gitu, fundamental. Maka dari itu di SD Negeri 17 kami sudah mulai menggiring contextual learning, pembelajaran kontekstual. Misalnya nih belajar di kelas 5 kemarin, kelas Pak Yogi, belajar tentang adik Simba, kata tanya dasar apa, di mana, kapan. Biasanya anak-anak hanya dilatih untuk buat pertanyaan dasar. Tapi Pak Yogi membawa anak-anak buat pertanyaan untuk nanya langsung ke penjual yang ada di wilayah sekitar sini. Jadi mereka belajar membuat pertanyaan yang tepat sasaran kepada penjual, mereka berani mengomunikasikan, mereka mampu menanyakan dan mendapatkan informasi. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya bukan materi adik Simbanya, tapi beraninya ngomong sama orang asing seperti itu. Beraninya membuat pertanyaan dan mendapatkan informasi dan mereka mencatat. Jadi pembelajaran-pembelajaran kontekstual, kompetensi yang mereka akan dapatkan dan ditumbuhkan itu bisa digunakan. Kami mulai mencoba untuk melaksanakan dan implementasikan itu di sekolah. Seperti itu, Pak. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Mas Akbar, kepala sekolah yang masih muda ini. Mungkin yang terakhir, kira-kira ada nggak pesan Mas Akbar terkait dengan rekan-rekan sesama pengajar dan para pemangku kepentingan terkait dengan pendidikan, supaya nanti kita di Pali ini punya suatu grand design pendidikan yang benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan zaman. Silakan, Pak. Kalau sekarang yang lagi ngetrennya itu pola pikir growth mindset. Mampu bertumbuh, berkembang gitu. Jangan fix mindset yang sudah kita levelnya ya sudahlah, terima jadi gitu. Ataupun sekarang juga yang lagi digaung-gaungkan adalah asset based thinking. Asset based thinking. Dibandingkan biasanya kita berfokus misalnya menyelesaikan masalah itu atas dasar apa sumber masalahnya. Kita ketemu sumber masalah, ya keterbatasan apa, A, B, C, D, ujung-ujungnya apa, Pak? Ujung-ujungnya kita pesimis. Karena ternyata masalahnya banyak gitu. Kalau misalnya kita pakai pola pikir growth mindset dan asset based thinking, yang kita pikirkan adalah aset apa yang dipunyai di sekolah. Jadi bukan pikirannya ke masalah dulu, tapi yang kita punya dulu. Dan itulah aset itulah yang kita berdayakan. Misalnya saya punya beberapa guru yang mau memotivasi, mau berbagi, mau misalnya kalau diajak susah tuh galak gitu. Atau misalnya mau menerima inovasi-inovasi baru. Saya fokus ke situ dulu. Karena kalau teori difusi inovasi kan fokusnya kita tuh ke inovasinya dulu kan. Hanya beberapa persen saja gitu. Karena tim yang lain itu mayoritas itu mau sebagus apapun ide kita pasti akan ditolak gitu. Daripada kita capek-capek ngasih tahu yang mau ditolak, itu lebih baik kita fokus ke yang mau bergerak sama-sama, yang satu frekuensi. Bukan untuk menegasikan keberadaan mereka, tapi kita buat dulu yang mau bergerak satu frekuensi ini berhasil. Sudah ada contoh baik, kemudian yang lain-lainnya akan ternyata bisa. Ternyata dengan fasilitas yang terbatas gitu, atau kemampuan guru yang kita sudah tahu juga, ternyata bisa mau mencoba. Maka dari itu kami mulai rajin mendokumentasikan melalui video YouTube untuk berbagi praktik baik agar ada nih inovasi dari guru Pali yang bisa dicontoh oleh guru-guru yang lainnya, bisa diduplikasi, replikasi dengan mudah seperti itu. Dan ya tadi Pak, growth mindset sama asset based thinking itu menurut saya jadi dasar utama sebelum kita memulai suatu inovasi dan perubahan-perubahan lainnya seperti itu. Terima kasih nih Mas Akbar atas waktunya. Kita dapat banyak sekali pencerahan terkait dengan pendidikan ini. Yang tadi growth mindset dan asset based thinking itu terus terang itu benar sih. Saya juga memahami hal itu, dan kami juga di Litbang juga berusaha untuk supaya nanti ekosistem inovasi ini kita bisa tetap tumbuh dan berkembang. Dan masyarakat Pali, para calon-calon inovator juga merasa dekat bahwa inovasi itu bisa hadir dan bisa dikembangkan di mana saja. Tidak mesti harus yang ribet-ribet, tapi menjadi sesuatu yang bisa nanti
membantu dalam pembangunan, terutama di pendidikan di Kabupaten Pali. Sekali lagi terima kasih Mas Akbar. Sama-sama. Terima kasih perhatiannya pemirsa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.